Insyaallah kita lanjutkan setelahnya dengan membaca dan melengkapi. Kemarin sampai halaman berapa ya? Ya, halaman 55 ya. Baik, yang belum membaca? Ya, antum belum membaca? Sudah baca belum? Kemarin? Belum. Baik. Ya, Fadhal. Masjidil Haram. Ya. Masjidil Haram. Sampai Masjidil Haram yang harus dilakukan adalah satu, tidak ada talbiyah lagi setelah masuk batas tanah haram. Baik, ini yang pertama. Wallahu alam. Dalam hal ini saya tidak sependapat karena talbiyah ini berhenti ketika kita mau tawaf. Talbiyah ini berhenti ketika kita mau tawaf. Adapun sekedar masuk Masjidil Haram atau masuk tanah haram, maka ini kita masih boleh dan terus melakukan talbiyah. Nah, Dua, menunggu jika telah batas. Tiga, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan berdoa dengan apa? Artinya dengan menyebut nama Allah dan salawat serta salam semoga tercurah pada Rasulullah. Ya Allah, bukalah pintu rahmat-Mu untukku. yang di situ ada tulisan Allahumma ftahli, itu harusnya pisah ya antara hak dengan lam. Gak apa-apa dicoret aja, mungkin nanti kalau dicetak lagi biar diperbaiki. Iftahli abwaaba rahmatik. Nah, 4. Melakukan tawaf. tem dibaca yang bawah fotonya. Tidak ada salat tahiyatul masjid. Tidak ada sholat tahiyatul masjid bagi yang melakukan tawaf. Sedangkan setelah umroh, setelah selesai, kemudian hendak masuk masjid, maka disunahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tidak setiap orang yang masuk ke Masjidil Haram tahiyatul masjidnya harus sama. Ini berlaku bagi orang-orang yang melakukan umroh atau haji. Baik. Kita kenal tahiyatul masjid. Kalau masuk masjid kita sholat 2 rakaat. Tapi ketika antum masuk Masjidil Haram dan niat antum ingin tawaf, seperti kita nanti ingin tawaf umrah, maka tawaf kita itu adalah tahiyatul masjid. Ya, tawaf kita itulah tahiyatul masjid. Sehingga nanti masuk masjid, Masjidil Haram, ya kita langsung tawaf. Tidak perlu kita sholat 2 rakaat karena tawaf kita itulah tahiyah kita. Tahiyah adalah penghormatan kita. Nah, Lanjut footnote-nya apa? ya, selanjutnya tawaf. Jika melihat Ka'bah, maka hendaknya berdoa dengan doa yang dilakukan oleh Dibaca. Allahumma Allahumma salam, salam, hayyina rabbana salam. fahayyina. Nah, Ya Allah, Engkau adalah penyelamat hamba-hamba-Mu dari kebinasaan. Dari Engkau pula keselamatan diharapkan. Maka kekalkanlah kami, mayoritas kami dalam keselamatan. ya. Fahayyina itu maknanya bukan kekalkanlah ya. Fahayyina maksudnya adalah muliakanlah kami. Ini hayya yuhayyi artinya adalah memuliakan. Makanya di sini kalau orang ketemu dia bilang hayyakallah. Hayyakallah maksudnya semoga Allah memuliakan dirimu. Tahiyatul masjid maksudnya adalah memuliakan masjid. Fahayyina rabbana bisalam maksudnya adalah muliakanlah kami dengan keselamatan. Nah, 1. Awal ketika hendak tawaf, melakukan istibah, yaitu mengganti posisi kain ihram yang dipakai sehingga bagian pundak tangan kanannya dalam keadaan terbuka atau terikat. Hanya khusus tawaf kudum saja. ya. Ittiba maksudnya adalah membuka bahu sebelah kanan dan meletakkan kainnya yang ada di sebelah kanan di atas pundak kiri. Itu namanya ittiba. Kapan ini disunahkan? Ketika kita melakukan tawaf yang pertama kali masuk Mekah. Kalau kita nanti adalah tamattu', dan semuanya tamattu' kan, nggak ada yang lain kan? Berarti nanti tawaf umrah kita, di situ kita melakukan ittiba. Bagaimana dengan tawaf wada? Tawaf ifadah nggak perlu kita ittiba. Kalau kita bukan tamattu' seperti misalnya yang tawaf yang umrah ifrad atau qiran, maka dia berittiba ketika tawaf kudum. Ya, tawaf kudum bagi orang yang ifrad dan qiran hukumnya sunnah. Ya, tawaf kudum itu adalah tawaf yang kudum. Kudum itu baru datang.
Ya, jadi orang yang kiran sama ifrat, dia tawaf juga mungkin sama kita. Cuma tawafnya adalah tawaf apa? Kudum. Lain dengan tawaf ifadah. Tawaf ifadah masih nanti. Ini adalah tawaf kudum. Jadi, maka dia beriktibar. Hukumnya sunnah saja. Seandainya dia tidak tawaf kudum pun tidak masalah. Nah, dan untuk sekedar tambahan ilmu saja, orang yang kiran sama ifrat, kalau dia setelah tawaf kudum dia melakukan sa'i, maka nanti ketika tawaf ifadah nggak perlu sa'i lagi. Ini sekedar ilmu saja. Cuman kita nggak kiran sama ifrat ya. Cuma orang yang ifrat sama kiran demikian. Nanti kalau setelah tawaf kudum dia melakukan sa'i, maka tanggal 10 dia tawaf ifadah, tidak perlu dia sa'i lagi. Jadi sa'inya cuma sekali saja. Setelahnya, Dua, mulai tawaf dari Hajar Aswad. Jika dimungkinkan, hendaknya diusap dengan tangan kanan. ya mungkin saya praktekkan untuk ittiba'nya. Ya, posisi normalnya seperti ini. Ya, ketika kita ittiba maka ini dari bawah, kemudian terbuka bahu kanan dan ini ditaruh di sebelah kiri. Ya, ini namanya ittiba. Jadi dua kainnya berkumpul di bahu sebelah kiri. Apakah boleh seperti ini misalnya? Karena sebagian ada yang pakai aliran-aliran lain ya. Pakai apa, sabun ini dibuat gini. Ya, betul ini terbuka. Tapi kain yang kanan nggak berada di atas sebelah kiri, di atas pundak. Sunnahnya ininya kumpul semuanya di atas pundak kiri gitu. Ya, nanti insyaallah dipraktikkan lagi. Baik, ini terkait dengan mulai tawaf dari Hajar Aswad. Jika memungkinkan hendaknya dicium, diusap dengan tangan kanan. Ya, seraya mengucapkan Allahu Akbar. Atau Bismillahi wallahu Akbar. Jika tidak memungkinkan maka cukup memberikan isyarat lambaian tangan kanan seraya mengucapkan Bismillahi wallahu Akbar. Nah, dan kemungkinan besar dengan keadaan sekarang kita sebenarnya tidak bisa mencium ya. Jadi kemungkinan besar kita hanya melambaikan tangan saja. Baik, setelahnya. 3. Ini dilakukan sebanyak 7 kali putaran dalam keadaan suci. Jika batal maka berwudu. Kemudian diteruskan sampai selesai 7 putaran. 7 putaran berlaku dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Ya, di sini wallah alam maksudnya apa? Kemudian diteruskan sampai selesai 7 putaran. Apakah maksudnya dia tidak mengulang lagi? Dan wallah alam, saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa seandainya batal, maka kita mengulang dari awal. Ya, seandainya batal, kita mengulang dari awal. Karena tawaf itu seperti sholat. Tawaf seperti sholat. Dan ketika kita sholat, ketika kita batal, maka kita mengulang dari awal. Ya, bukan lanjut. Kita mengulang dari awal. Dan tawaf itu seperti sholat. Perbedaannya hanya, kalau tawaf itu boleh kita ngobrol. Boleh kita berbicara. Tapi kalau sholat, tidak boleh kita berbicara. Sehingga dari sini hendaklah kita sebelum melakukan tawaf ini kita buat sekondusif mungkin ya, gimana supaya perut ini nggak masalah ya, dan seterusnya. Tapi seandainya terjadi pun tidak masalah. Ya, tidak usah bersedih hati, tidak usah. Dan insya Allah ada jalan keluar. Meskipun kita tidak bareng-bareng dengan yang lain, nggak masalah. Ya, seandainya pisah pun insya Allah nggak sampai tersesat ke Jeddah ya. Paling di situ-situ saja, apalagi di sini banyak HP dan seterusnya. Kita ulang lagi nggak masalah, pelan-pelan kita ulang lagi, karena ini masalah kewajiban. Baik, setelahnya. Jika ragu dalam jumlah putaran yang telah dilakukan, misalnya seperti 5 atau 6 putaran, maka kembalilah pada jumlah yang paling sedikit, yaitu 5 putaran. 4. Tidak ada beban khusus ketika tawaf. Begitu pula kita dianjurkan banyak berzikir, membaca Al-Quran, dan banyak berdoa, serta tidak boleh berbicara kecuali yang baik. 5. Melakukan ramal, lari-lari kecil pada 3 putaran yang pertama. Berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Jika mampu, maka yang demikian adalah lebih utama. 6. Ya.
Romal ya, lari-lari kecil. Itu hanya pada 3 putaran yang pertama saja. Dan itu hanya di tawaf yang pertama. Sebagaimana ittiba itu hanya pada tawaf yang pertama yang kita lakukan setelah masuk Mekah. Demikian pula ramal ini juga pada tawaf yang pertama. Nanti tawaf wada tidak ada. Tawaf ifadah juga tidak ada ramal. Nah, 6. Ramal dan ittiba itu hanya berlaku bagi laki-laki serta tidak ada dalam tawaf ifadah, tetapi hanya pada tawaf kudum saja. tawaf kudum bagi siapa tadi? Qiran dan juga ifrat. Nah, 7. Bagi orang yang tawaf hendaknya menjadikan Ka'bah itu di sisi sebelah kirinya atau di luar Ka'bah. 8. Setelah melewati Hajar Aswad lalu melewati Hijr Ismail. 9. Tidak melakukan tawaf di Hijr Ismail karena Hijr Ismail adalah termasuk bagian Ka'bah. 10. Kemudian yang sejajar dengan Hajar Aswad adalah rukun Yamani. Hendaknya mengusapnya jika mampu. Kalau tidak, maka cukup melewatinya saja tanpa ada isyarat apapun. Ibnu Qayyim tanpa memberikan isyarat seperti ini, nggak perlu. Lewat saja. Kalau memang tidak mampu untuk mengusap, maka lewat saja. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata telah sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menyentuh rukun Yamani. Dan tidak ada yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menciumnya atau mencium tangan beliau sallallahu alaihi wasallam setelah menyentuhnya. 11. Antara rukun Yamani dan Hajar Aswad ada doanya, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Kalau orang yang bertawaf itu padat, maka doa tersebut boleh diucapkan secara berulang-ulang. Pada putaran ke-6 atau sebelum selesai tawaf atau setelah selesai tawaf dianjurkan kepada yang mempunyai kesempatan untuk berdoa di multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah dengan cara menempelkan kedua telapak tangan, kedua lengan, muka, kedua siku dan dada. Berdoa dengan doa yang bebas. Tempat ini adalah termasuk tempat yang makbul dikabulkan doa. Hal ini kalau memungkinkan, jika tidak dapat yang demikian itu, maka tidak mengapa. Berdoa di multazam, berizam, dapat dilakukan ketika selesai umroh, yaitu ketika melakukan tawaf sunnah. ya. Berdoa di multazam nggak harus dilakukan ketika tawaf. Ini bisa di luar tawaf. Ya, bisa di luar tawaf. Dan memang berdoa di multazam ini mustajab ya. Ya mustajab. Antum berdoa apa saja di situ kalau bisa dengan cara yang disebutkan di sini, menempelkan telapak tangan, kemudian dada, kemudian muka kita, dan meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat di situ. Kalau memang dimudahkan. Ya, kalau memang dimudahkan itu termasuk tempat yang mustajab. Tapi di situ nomor 23 dibaca tawaf sunnah. Tawaf sunnah adalah tawaf yang dilakukan setelah selesai umroh. Caranya sama dengan tawaf ketika umroh, 7 kali putaran tanpa memakai kain ihram. Tidak ada ittiba, juga ramal atau berlari-lari kecil. Dan diakhiri dengan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Baik, halaman setelahnya. Nah, langsung yang 12 setelah selesai. 12. Setelah selesai putaran yang ke-7, maka kita harus mengubah posisi kain dari ittiba ke posisi semula. Dikalungkan kainnya ke kedua pundak. Ya, itu kalau sudah selesai tawafnya dan ingin sholat, maka kainnya kita kembalikan lagi. Ya, kain kita kembalikan lagi sehingga kedua bahu tertutup. Nah, 13. Jika ketika tawaf ada iqamat dikumandangkan, maka sholatlah bersama imam Masjidil Haram. Lalu lanjutkan tawaf dari tempat sholat Anda. ya. Jadi kalau nanti pas iqamah, biasanya setelah adzan itu masih bisa gitu. Pas adzan masih bisa, setelah adzan masih bisa. Tapi kalau sudah mendekati iqamah, ini masing-masing sudah mencari tempat. Ya, mencari tempat. Maka kita ikut sholat bersama imam, nanti setelah sholat baru kita lanjutkan, dan tidak perlu kita mengulang dari awal. Nah, 14. Pada akhir tawaf, putaran ke-7, ketika telah tiba kembali di Hajar Aswad, tidak lagi mengusap Hajar Aswad dan tidak pula memberi isyarat kepadanya. Dan tawaf pun selesai. 15. Menuju makam Ibrahim.
Terus. Makam Ibrahim. 1. Tidak ada perbuatan merusak makam Ibrahim. 2. Membaca surat Al-Baqarah ayat 125 dengan suara yang keras atau cukup keras. Fattakhadhu min maqam. Ya, itu khoknya di kasrah ya. Mattakhidhu. Khoknya di kasrah. Kemudian setelah waw itu ada alif. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Artinya, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Maksudnya kita itu mengamalkan ayat ini, Pak. Karena Allah mengatakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah dari makam Ibrahim tempat untuk sholat. Makanya kita setelah tawaf, kita sholat di belakang makam Ibrahim. Dan kita membaca ayat ini karena di antara hikmahnya adalah menghadirkan niat, oh saya ini mau sholat di situ karena mengamalkan ayat ini. Sama ketika kita mau sa'i, kita membaca inna safa wal marwata min sya'airillah dan seterusnya. Ini untuk menghadirkan niat bahwasanya kita ini melakukan itu, melaksanakan dalil ayat. Nah, terus 3. Salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Kemudian pada rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Penting, tidak harus memaksakan diri untuk sholat tepat di belakang makam Ibrahim persis. Namun boleh untuk mencari tempat yang jauh di belakang makam, dari manapun selama masih di jalan Masjidil Haram, sehingga tidak mengganggu orang-orang yang sedang tawaf. Dan diusahakan untuk tetap menggunakan sutroh atau pembatas agar orang tidak lalu lalang di depan kita ketika kita sholat. ya, itu kalau sampai yang melewati kita adalah wanita yang dewasa, maka batal salat kita. Batal. Terus gimana kalau batal? Ya kembali ke antum. Kalau antum mau ngulang, ya silahkan. Supaya dapat pahala. Tapi seandainya antum tidak mau mengulang, ya tidak masalah. Karena sholat 2 rakaat di sini hukumnya apa? Sunnah. Gitu. Jadi perlu kerjasama, cari tempat yang longgar, kondusif. Nggak apa-apa, tidak harus berada di belakang makam Ibrahim. Agak ke belakang sedikit, nggak masalah. Sebelah kiri, sebelah kanan, tidak masalah. Misalkan bagaimana supaya orang tidak lalu lalang di depan kita. Nah, Tentang sandal, sebaiknya dibawa kemanapun dan apabila tidak ada tempat yang aman untuk meletakkannya, maka hendaknya diletakkan di tengah kedua kaki ketika sholat. 4. Tidak ada doa lagi. 5. Lalu menuju ke tempat yang telah disediakan air zam-zam. Minum air zam-zam dengan doa apa saja. Boleh melakukan doa seperti yang dicontohkan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. ya ini termasuk keutamaan minum air zam-zam. Ini ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai dengan niat kita meminumnya. Kalau memang niatnya adalah untuk obat, maka dia bisa menjadi obat. Dan Nabi SAW mengatakan, ma'u zam-zam syifa'u suqmin wa ta'amu tu'min. Dia adalah obat dari penyakit dan dia adalah makanan. Jadi setelah diteliti memang air zam-zam ini kandungannya berbeda dengan air-air di seluruh dunia. Jadi dia bisa menjadi makanan. Ya seorang apabila benar-benar niatnya dan dia hanya minum air zam-zam selama beberapa hari, dia bisa hidup. Meskipun dia tidak makan apa-apa yang lain. Jadi sudah dilakukan oleh para ulama yang mereka di Masjidil Haram, sampai ada yang mungkin lebih dari 10 hari dia hanya minum air zam-zam saja. Dan dia bisa hidup. Karena memang dia adalah ta'amu tu'min, dia bisa menjadi makanan dan dia bisa menjadi obat. Nah, ini mumpung antum di sini banyak air zam-zam, antum sering minum air zam-zam. Tapi jangan yang dingin. Karena meskipun air zam-zam, tapi kalau antum minum dingin, mudarat juga itu. Ya, bisa bikin pilek. Ya, meskipun itu air zam-zam. Jadi manfaatkan keberadaan antum di sini untuk banyak minum air zam-zam dan berdoa sebelum antum meminumnya. Telah dipraktikkan oleh para ulama kita sejak zaman dahulu, mereka berdoa sebelum minum air zam-zam. Sebagian ulama seperti misalnya Ibnu Hajar rahimahullah beliau menceritakan bahwa di antara sebab beliau memiliki ilmu yang luas dan seterusnya, dia menceritakan bahwa dulu dia ketika minum air zam-zam berdoa kepada Allah, ya Allah, ajarkan kepadaku ilmu yang telah engkau ajarkan kepada Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi ini ulama sebelumnya, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, luas keilmuannya di dalam masalah ilmu hadis. Ibnu Hajar kagum dengan keilmuan Az-Zahabi.
Makanya dia meminta kepada Allah, ya Allah ajarkan kepadaku apa yang telah Engkau ajarkan kepada Imam Az-Zahabi. Allah SWT kabulkan. Para ulama menjelaskan tidak ada sebuah kitab yang dikarang oleh Az-Zahabi dalam sebuah permasalahan kecuali Ibnu Hajar punya kitab yang semisal. Kecuali Ibnu Hajar punya kitab yang semisal. Ini contoh saja dan masih banyak di sana cerita-cerita yang menunjukkan bahwasanya sebagaimana ucapan Nabi SAW, ma'u zamzam lima syuriba lahu, air zam-zam itu sesuai dengan niat ketika kita meminumnya. Nah, ya yang nomor 6. 6. Lalu menuju ke Hajar Aswad lagi untuk mengusapnya atau Nah, yang sebelumnya tadi, lalu diguyurkan kepalanya dengan air zam-zam. Ini juga memungkinkan, ya. Ya. 6. Lalu menuju Hajar Aswad lagi untuk mengusapnya atau kalau tidak bisa cukup memberi isyarat dengan tangan kanan mengucap lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Menuju ke Hajar Aswad maksudnya adalah sampai sejajar dengan Hajar Aswad, yaitu ada di situ ada lampu hijau, itu maksudnya. Jadi menuju Hajar Aswad maksudnya sampai sejajar dengan Hajar Aswad, di situ kita memberikan isyarat. Nah, lalu menuju tempat sa'i Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Sa'i. 1. Dalam sa'i tidak diisyaratkan untuk bersuci. Sedangkan dalam tawaf harus dalam keadaan suci. 2. Mengawali sa'i dari Bukit Safa dan berakhir di Marwah sebanyak 7 kali. Safa ke Marwah adalah 1 putaran. ya di sini perlu diingatkan, Safa sampai Marwah itu 1 putaran. Karena sebagian memahami 1 putaran itu dari Safa, Marwah kembali ke Safa, itu 1 kali. Iya, betul Pak, ada. Ya, sebagian mereka salah paham. Bahkan mohon maaf, ada sebagian ulama besar itu menjelaskan seperti itu. Ya, dan sebagian ada yang memberikan udzur karena dia belum pernah berhaji. Ya, dia bisa menulis, bisa menjelaskan, cuma dia belum pernah berhaji. Kalau masalah Ibnu Hazm ya, itu sampai demikian. Mereka memberi udzur karena dia sendiri belum pernah berhaji atau bagaimana gitu. Tapi ada di antara yang memahami Safa ke Marwah itu maksudnya adalah dari Safa ke Marwah ke Safa itu 1 kali. Nah, 3. Apabila telah mendekati Bukit Safa, maka ucapkanlah lafaz ayat Al-Baqarah ayat 158. Inna Safa wal Marwata min syairillah, faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi an ayyatawaffa bihima, faman tatawwa'a khairan innallaha syakirun alim. siapa yang hafal? Siapa yang hafal di luar kepala? Hah? Antum coba. إن الصفا والمروة من شعائر الله Hmm. ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن تطوع ومن خيرا فإن الله ومن شاكر عليم Waman tatawwa'a. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم Baik, sebelah sini ada yang hafal? Antum? إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر Baita, faman hajjal baita. ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Baik, sebelah sini. Sebelah kiri ada yang hafal? Baik. Antum hafal coba ya. Usahakan dihafal. Ya, usahakan dihafal. Meskipun besok lupa nggak apa-apa. Yang penting malam ini antum berusaha untuk menghafalnya. Gimana cara menghafalnya? Antum ulang-ulang 20 kali. Ya, antum ulang-ulang 20 kali. Ya, nanti kalau kurang tambah lagi 30 kali. Karena hafal itu dengan mengulang-ulang aja. Baik. Terus Yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. di sini Allah mengatakan fala junaha alaihi, tidak masalah kata Allah, tidak berdosa. Karena dulu orang-orang musyrikin mereka melakukan ritual juga antara Safa dan Marwah. Nah, ketika turun syariat Islam, orang-orang Islam sudah masuk Islam loh. Emang boleh kita Safa Marwah lagi? Mereka ragu-ragu karena dulu orang-orang musyrikin juga melakukan. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Tidak masalah yang melakukan tawaf di antara keduanya, yaitu sa'i. Ini hanya kita membaca ayat ini di antaranya adalah untuk menguatkan niat dalam mengamalkan sa'i. Nah, kemudian mengucapkan Mengucapkan sekali saja Abda'u bima pada Allah bihi
Aku memulai sa'i dengan apa yang didahulukan oleh Allah. Nah, Allah di dalam ayatnya mengatakan inna safa wal marwah. Mana yang didahulukan? Safa. Makanya kita memulai dari safa. Abda'u bima bada Allahu bih. Aku memulai dari apa yang Allah mulai. Jadi kalau Allah memulai dengan safa, ya kita mulai dari safa. Nah, 4. Setelah berada di atas bukit Safa, lalu menghadap Ka'bah. Kemudian Ka'bah jika memungkinkan, lalu membaca lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa zamal ahzaba wahdahu. ya. Takbirnya 1 2 3. La ilaha illallahnya 1 2. Jadi takbirnya 3 kali, tahlilnya 2 kali. Setelah itu kita membaca doa. Ya, doanya apa? Doanya bebas. Dan doanya apa saja. Baik. Apaan? Ada yang sudah hafal ini? Baik, selain antum? Antum hafal? Ya. La ilaha illallah wahdah. أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Baik. Sebelah sini, tengah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah Wahdah. anjaza wahdah wa nasara abdah Wa hazamal ahzaba wahdah. Baik. Sebelah sini, sebelah kiri Bapak. Ada yang sudah hafal? Ya, tafadhal. Wahazamal ahzaba. Masyaallah. Ya. Yang lain menyusul ya. Antum coba hafal. Insyaallah masih ada waktu. Hari ini caranya sama seperti yang tadi kita sebutkan, diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Kalau perlu sambil jalan antum ke masjid antum ulang-ulang itu. Ya, daripada ngelantung lihat kanan, lihat kiri, lihat orang Afrika. Antum lebih baik ulang-ulang itu saja. Ya, sampai antum ya masuk masjid sholat. Habis sholat antum ulang-ulang lagi. Ya. Biar hafal. Baik, terus? Nah, ya bacanya. Fadhal. Yang artinya Allah Maha Besar 3 kali. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa, yang melaksanakan janjinya menolong hambanya Rasulullah dan sendirian mengalahkan golongan musuh. 5. Kemudian berdoa bebas, hendaknya berdoa untuk diri kita, kemudian orang tua, kemudian istri dan anak, kemudian orang lain. Diutamakan membaca doa dengan lafaz dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jika tidak mampu, maka boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Misalnya seperti Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an aradda ila uraddu ila arjalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari sifat pengecut, dari dikembalikannya aku kepada umur yang paling lemah, pikun, dan fitnah dunia, dan dari siksa kubur. Terus? 6. Membaca lagi poin 4. Nah, membaca lagi poin 4. Baik, jadi setelah membaca doa tadi, antum membaca lagi poin yang ke-4. Diulang lagi yang tadi. Kemudian berdoa lagi sesuai dengan nomor 5. Kemudian membaca lagi poin yang ke-4. Berarti membaca yang ada di poin ke-4 berapa kali? 3 kali. Itu yang nomor 9, wallahu alam. Ini dicoret saja, nomor 9. Jadi berdoanya hanya 2 kali saja. Berdoanya hanya 2 kali saja. Adapun yang nomor 4 itu 3 kali. Ya, jadi yang nomor 9 dicoret saja itu. Nah, yang ke-10. 10. Berdoalah dengan tenang dan tidak terburu-buru. Turun menuju Marwah.
Satu, rute antara Safa dan Marwah itu ada 2 tanda hijau. 2. Sebelum tanda hijau, maka boleh berzikir bebas. Seperti, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau, Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah. Ya, itu contoh saja. Secara umum ketika melakukan sa'i, yang kita lakukan adalah berzikir. Tidaklah disyariatkan sa'i kecuali untuk berzikir saja. Orang yang paling baik ketika sa'i adalah orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Baik. Kemudian setelah itu 3. Kemudian setelah itu masuk ke antara 2 tanda hijau dengan berlari-lari kecil sembari mengucapkan lafaz Rabbikfir warham innaka antal a'azzal akram. ta'azzul. Nah, Azal. Ya Rob, ya itu yang salah dibenerin. ya Rob, ampunilah dan sayangilah aku. Sungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa dan Maha Mulia. Terus 4. Kemudian berzikir bebas lagi sampai ke Marwah. Kemudian sambil menghadap Ka'bah. Di Marwah saat ini tidak bisa melihat Ka'bah. ya. Jadi di Marwah ini sudah tidak bisa melihat Ka'bah. Kenapa? Tertutup dengan tembok, ya, tertutup dengan tembok. Terus bagaimana? Tidak masalah. Yang penting kita menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Ka'bah meskipun tidak bisa melihatnya. Nah, Lalu dilakukan takbir sebanyak 3 kali dan lafaz zikir di poin keempat sampai dengan 9. Sama dengan apa yang dilakukan di Safa. ya. Penting untuk umroh dalam rangka haji tamattu, bagi laki-laki hendaknya memendekkan rambutnya atau disisakan sedikit untuk tanggal 10 Dzulhijjah. Ini boleh dilakukan di luar Masjidil Haram, hotel. Kemudian ketika bertahlul haji setelah melempar jumroh Aqabah pada 10 Dzulhijjah, maka memangkas habis menggunduli rambut kepalanya karena Nabi SAW mendoakannya sebanyak 3 kali dan hanya sekali bagi yang memendekkan rambut saja. Ya, perincian di sini kalau yang umrahnya nanti dipendekkan, kemudian yang tanggal 10 dicukur habis, ini wallahu alam. Keumuman hadisnya Abdullah bin Umar menunjukkan yang afdal adalah menggundul dalam 2 keadaan, yaitu baik tahallul umrah maupun nanti tahallul haji. Kalau memang bisa dua-duanya kita menggundul, kita gundul. Ya. Apalagi waktunya masih cukup ya. Kita tanggal 1 10 hari. Kira-kira 10 hari tumbuh nggak itu? Sedikit ya. Tapi ada kan? Nah, itu pun justru malah lebih mudah nanti ketika antum cukur tanggal 10, malah cepet gitu ya. Ya, bayarnya setengah. Oh, mereka nggak kenal gitu. Terus kalau panjang double gitu matangnya, bayarnya enggak. Habisin. Ya, masih ada waktu. Ya. Baik. Bagi perempuan untuk memendekkan semua rambutnya sedikit saja secara merata dan tidak digunduli dengan cara mengumpulkan rambutnya menggenggam lalu diukur dari rambut yang paling ujungnya dipotong sepanjang 1 inci atau 2,54 cm atau 1 ruas jari. Tidak harus dilakukan di Marwah manakala penuh sesak dan ditakutkan terjadi awal. Maka boleh melakukannya di hotel atau tempat lain. Ya, untuk bapak-bapak mungkin nanti dikoordinir ya di salon tertentu. Atau di mana? Di dekat hotel? Ya mungkin yang ke arah ini kali ya, di daerah aja. Karena yang di bawah Jam Daun ini udah mahal sekarang. Mahal. Jadi dikuasai satu barbershop besar, Itu berapa? 30 real. Subhanallah. Kalau yang dekat hotel? Gajian, mungkin naik lagi. Kalau yang di dekat hotel? Ya, biasanya kan dulu 10 realan ya. 10 real. Baik. Ya, nanti dikoordinir aja ya, berarti nggak sendiri-sendiri ya. Ya, dan yang perlu Anda ingatkan, jadi nanti ya diratain ya. Bagi yang memendekkan saja silahkan, tetapi diratakan. Yang jangan hanya ngambil sedikit-sedikit. Nah, diratakan. Kalau memang 1 cm atau 2 cm ya 2 cm semua. Baik. Tidak boleh bagi perempuan untuk menampakkan rambutnya di depan umum. Setelah itu maka telah halal bagi laki-laki dan perempuan melakukan apa-apa yang diharamkan ketika berihram. Selesai. Baik, alhamdulillah. Sampai di sini yang berkaitan dengan masalah umrah ya. Pelaksanaan haji tamattu dan umrah. Ini kok diulang lagi kayaknya? Halaman 79. Oh, umrah biasa. Coba kita lihat baca pelaksanaan haji tamattu dan umrah.
Pelaksanaan haji tamattu dan umroh. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melakukan umroh yang dilanjutkan tanpa orang yang baru berhaji tamattu. Memiliki dua macam. Enggak. Baik. Terus. Satu, mengerjakan manasik umroh pada bulan-bulan haji sebelum hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah dan menunggu hari tarwiyah untuk berikhram melakukan ibadah haji. Umroh pada haji tamattu pelaksanaannya sama dengan umroh biasa kecuali pada lafaz talbiyah ihram, yaitu labbaik Allahumma umratan Mutamatti'an. biha ilal hajj la riya'a fiha wala sum'ah. Baik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melakukan umroh yang dilanjutkan dengan haji tanpa ada riya. Urutan Baik, itu bisa di skip. Ya. urutan pelaksanaan umroh, satu ketika telah sampai Ini sudah insyaallah. Tema halaman 84. 84. Antum jelaskan itu di mana? Baik, terus cara memakai pakaian ihram antum lihat halaman 85. Cara memakai pakaian ihram yang pertama, bentangkan selembar kain putih untuk izar atau pakaian bawah sarung. Dua, lipat menjadi dua, badan berada di antara dua lipatan tersebut. Tiga, tekan kain di bawah ketiak kanan dengan tangan kiri yang memegang ujung kain sebelah kiri. Empat, lipat ujung kain kanan ke bawah ketiak kiri. Lima, lipat ujung kain kiri ke arah kanan. 6. Gulung seperti memakai sarung, boleh menggunakan sabuk. 7. Kain kedua digunakan untuk pedok bagian atas. 8. Celangkan ujung kain kanan ke bawah kiri. Baik. Kain kiri ke bawah. Baik. Mengenai kain ihram, coba dibaca itu. Mengenai kain ihram, satu, tidak boleh dibentuk dengan peniti atau zipper sehingga berbentuk seperti baju. Iya. Sebagian bangga malah ya. Keren sendiri pakai peniti ya. Ternyata salah ya. Nggak boleh. Itu karena nanti jadi membentuk badan akhirnya. Padahal itu yang dijauhi. Nah, terus 2. Tidak boleh dikenai minyak wangi ataupun sabun beraroma wangi. 3. Boleh memakai sabuk dan dompet. ya, memakai kain ihram seperti yang sudah kita sampaikan, sebenarnya nggak ada contoh misalnya bagaimana dulu Nabi memakai kain ihram atau bagaimana. Jadi perkaranya luas. Yang penting antum memakai dua kain dan tertutup auratnya, itu saja. Nah, memang masing-masing punya ijtihad. Kita udah pernah diajarkan sama Ustaz Asbi dulu pas sedang praktek, antum bisa lihat lagi. Ini seandainya kita hanya sekedar tertutup auratnya saja juga tidak masalah ya. Dibagi dua ya. Yang penting tertutup auratnya. Antum mau seperti ini, ya terus seperti ini, mau diginikan lagi terus ini, jadi nggak masalah, ya kan? Yang penting tertutup aja. Karena lupa juga Ustaz Hasbi kemarin gimana ngajarkannya. Nah kalau biasanya gini, ini kan dibagi dua ya. Nah, terus gini, ya, seperti ini, hasilnya gini. Nah ini baru gini. Nah. Hah? Depannya tebalnya. Sama ketutup. Mana nih? Coba antum yakinkan ukurannya udah dipaskan dengan apa? Lingkar ininya. Atau pakai sabuk masing-masing aja. Pak Adit, ukurannya berapa? Hah? Kalau anak kan L. Antum berapa? M. Hah? Ini bisa dia bisa di setel. Kalau ini memang anak ukurannya L ya. Ini bisa di setel lagi. Bisa ya. Nah ini biasa seperti ini, beda-beda orangnya. Kadang sama-sama aman. Ini nggak ada tulisannya, sahabat. Yang ada tulisannya nanti di atas atau di bawah? Terserah aja. Ya, seperti ini. Ya. Cuma kalau seperti ini ya, antum bersabar, lepas dan lain-lain.
Ini kalau ittiba seperti ini. Sini. Hah? Ini masukin sini, nggak masalah. Masalahnya. Hah? Ini lepas. Ya. Nah, sebagian ada yang apa? Ini baru dia ikat. Nah, oh, gini. Oh, karena beda. Hah? Boleh, boleh nggak masalah. Itu yang apa? Yang pas ittiba. Makanya kalau seperti ini, yang boleh kalau ditanya boleh, boleh gitu ya, boleh. Ya ini mungkin lebih rapat ya. Nah, cuma nanti kalau ittiba ini gini, seperti ini. Kalau balikan lagi seperti ini. Ini aliran baru, Pak. Hah? Sama itu. Benar seperti ini ya, ini nggak berada di atas ini. Soalnya nggak berada di atas. Hah? Iya, nggak bisa. Memang dia rapat cuma nggak berada di atas ini. Ya nggak masalah, sah sih sah gitu, nggak masalah. Itu tidak membentuk badan tuh, yang ini. Tapi dikasih sabuk, tidak membentuk badan tuh. Oh enggak. Ya, maksudnya udah apa ya, kayak tadi kayak Ustaz yang pertama pakai. Iya. Terus nanti ditafsirkan jadi kayak badan itu. Oh enggak lah. Kayak Enggak. Membentuk itu maksudnya ini anggota badan. Nah, kalau ini kan membentuk tangan ini. tangan, ya. Oh, gitu. Ini membentuk tangan. Iya. Iya. Gimana? Kalau seperti ini? Iya, kalau seperti ini nggak numpuk. Nah, sunahnya kan ini ditaruh di sini. Cuma dia kelebihannya kenceng aja. Gitu. Tapi nanti bisa dipraktekkan sendiri-sendiri. Hah? Direkam. Yang punya ide ini bisa di-share. Oh ya, boleh bisa. Yang punya salah sih. Iya. Baik. Ya, selanjutnya. Yang dilakukan setelah sampai mandi seperti mandi besar. Bagi laki-laki boleh memakai minyak wangi hanya di badan, bukan di baju ihram. Terus memakai baju ihram. Terus. Yang diperbolehkan saat berihram, sabuk, ikat pinggang, kacamata, jam tangan, payung, sandal, cincin. Yang dilarang saat berihram, jima, bercumbu, mencium, memandang dengan syahwat, rafat, memotong kuku, mencukur rambut kepala, memakai minyak wangi, berburu atau memburu binatang buruan, mematahkan ranting, mematahkan ranting pohon di tanah haram, memakai pakaian berkait, kopiah, topi, penutup kepala, kidal, bantah-bantahan dalam keadaan batil, menikah atau menikahkan. Baik. Kalau nyamuk, boleh nggak kita bunuh nyamuk? Hah? Boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Ya karena nyamuk bukan hewan buruan ya. Baik, terus. Labbaik Allahumma umratan tamattian ya ilal hajj. Baik. Halaman 89. Ini sudah. Halaman 89 sudah ya. 92. Ini juga sudah. Ya, bisa lanjut. Ya, 95. Pelaksanaan tawaf lakukan ittiba hanya khusus tawaf qudum atau umroh. Gunakan ridho, pakaian atas Rida. gerakan rida, pakaian atas atau bertutup, letakkan kain bagian kiri di atas bahu kiri. Silangkan kain bagian kanan melewati bawah ya kanan ke atas bahu kiri. Ke atas bahu kiri. Itu namanya ittiba. 7 kali putaran khusus laki-laki pada tawaf qudum jika mampu atau memungkinkan. Disunahkan pada putaran 1/3 berlalu kali kecil ramal. Baik, terus. Ya. Ramalan itu di sisi khusus atau seputaran itu? Gimana? Ramalan itu Hmm? 1 putaran full atau sesuaikan tadi? 3 putaran. Itu salah itu. Kalau Sini aja gitu. enggak, 3 putaran. Full. Ya 3 putaran full. Itu ramalnya ya.
Ya, itu maksud beliau 3 putaran full maksudnya. Bukan warna birunya aja ini. Ya, lanjut. Ketahuilah bahwa Ka'bah memiliki 4 rukun. Pertama, adalah rukun Hajar Aswad. Kedua adalah rukun Yamani. Kedua rukun ini disebut pula rukun Yamaniyani. Yamaniyani. Adapun rukun yang lain disebut rukun Syamiyani. Ya. Rukun itu pojokan ya. Rukun itu pojokan. Ini Ka'bah itu memiliki berapa rukun? 4 rukun. Baik. Misalnya ini adalah Hajar Aswad. Kemudian ini adalah rukun Yamani. Ini pojokan yang ada di sebelah selatan. Makanya kadang dinamakan ini Yamaniyah ini. Maksudnya karena dua-duanya ini ke arah Yaman. Rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Kemudian yang kedua rukun yang di utara ini Syamiyah ini. Karena ke arah Syam. Ke utara. Baik, terus. Rukun Hajar Aswad memiliki 2 keutamaan, yaitu pertama di sana adalah letak fondasi Qawaid Ibrahim. Kedua di sana terdapat Hajar Aswad. Rukun yang lain memiliki 1 keutamaan, yaitu di sana adalah letak fondasi Qawaid Ibrahim, sedangkan di rukun yang lain tidak ada salah satu dari 2 keutamaan tadi. Ya. Jadi rukun fondasi, maksudnya gini Pak. Ini kan Ka'bah ini dulu sebelum ditinggikan oleh Nabi Ibrahim, bentuknya kan hanya fondasi saja. Ya, bentuknya hanya apa? Fondasi yang menempel dengan tanah. Dan ini dulu hancur ketika banjir Nabi Nuh. Hancur sehingga yang tersisa hanya apanya? Fondasinya saja. Kemudian Allah menampakkan kepada Nabi Ibrahim, memberitahu mana letak rumah Allah. Akhirnya setelah diberitahu oleh Allah, ketemu fondasinya, Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengangkat fondasinya, meninggikan fondasinya. Sehingga untuk rukun Hajar Aswad dengan rukun Yamani, ini di antara keutamanya adalah dua-duanya pas dengan fondasi yang dinaikkan oleh Nabi Ibrahim. Itu fondasinya. Ya. Nah, terus yang rukun Syamiyah ini tidak. Ya, itu tidak. Karena apa? Karena ada Hijr Ismail sebenarnya di sini. Jadi rukun yang sesuai dengan di atas fondasinya sebenarnya di ujung Hijr Ismailnya. Ya, di ujung Hijr Ismailnya. Nah, sehingga yang diusap pun yang asli saja. Yang memang fondasinya yaitu rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Itu saja. Adapun 2 pojokan yang lain, yang utara itu tidak diusap sama sekali. Taib. Oleh karena itu Hajar Aswad dikhususkan 2 hal, yaitu mengusap dan menciumnya. Sedangkan rukun Yamani disyariatkan untuk mengusap, tidak untuk menciumnya. Taib. Halaman 99. Ya, itu posisi multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah, Pak, itu dulu bukan seperti itu ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun, itu pintu Ka'bah itu nempel dengan tanah. Ya, nempel dengan tanah sampai bawah. Sehingga siapapun bisa masuk. Ini yang menjadikan di atas seperti itu siapa? Orang-orang Quraisy. Ya, karena mereka ingin supaya nggak masuk ke situ kecuali mereka-mereka saja. Mereka merasa lebih terhormat daripada yang lain, ya, sehingga mereka menjadikan pintunya ini ke atas gitu ya. Maqam Ibrahim seperti yang pernah saya sampaikan, itu dulu mepet dengan Ka'bah. Karena maqam itu sendiri artinya adalah tempat berpijak. Digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggikan Ka'bah, yang menaikkan batu bata dan seterusnya. Nah, di zaman Umar bin Khattab, beliau pindah maqam Ibrahim agak ke belakang. Tujuannya supaya tidak mengganggu orang yang tawaf. Karena banyak orang yang sholat di belakang maqam Ibrahim, akhirnya orang tawaf pun terganggu. Dan orang sholat pun juga terganggu. Ya, biar nggak saling mengganggu satu dengan yang lain, akhirnya digeser ke belakang. Sehingga orang yang tawaf tetap leluasa, dan orang yang sholat pun tidak terganggu. Ini termasuk ijtihad Umar bin Khattab. Baik, halaman 103. Ini sama dengan yang tadi. Ini sama juga, halaman 103. Maqam Ibrahim juga sama. Sa'i juga sama. Baik, halaman 111. Baik, anak kira cukup. Ya, jadi haji tamattu itu adalah melakukan umrah terlebih dahulu, kemudian haji. Cara umrahnya bagaimana? Sama dengan umrah yang kita lakukan di luar bulan haji. Baik, cuma di sini mu'alif mengulang 2 kali ya. Umrah biasa, kemudian diulang dengan umrah tamattu. Mungkin sebagian ada yang menyangka beda gitu ya. Padahal sama. Ya, sama caranya. Baik. Kita buka mungkin pertanyaan.
Salam. Kita pakai baju terus kena ihram masalahnya. Nah, kita pakai baju di badan. Sebelum pakai kain ihram, Ya, nggak masalah. yang halaman 61 atau halaman 61 atau 7 itu maksudnya gimana itu? Halaman 61 nomor 7. Ya, menjadikan Ka'bah sebelah kiri kita. Ya, dia ingin mengingatkan. Jadi mungkin ada sebagian orang kan baru pertama. Iya. Berlawanan dengan jarum jam. Ustaz, Ya. mungkin dicukupkan untuk tanya jawabnya. Ya. Ada apa video Pak Pujo. sahal ya. Fadal. Ya.